Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Peristiwa dan analisa. Menyusuri jejak berdarah. Peringatan Hari HAM sedunia ditandai dengan demonstrasi terakbar pasca sidang istimewa MPR. Dosa Orde Baru digarisbawahi. Iklim baru, semangat pun baru. Itulah yang terekam dari peringatan tahun ke-50 Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia di seluruh tanah air. Kamis 10 Desember kemarin, berbagai isu HAM berkonteks nasional dan lokal mengemuka dalam demonstrasi damai yang serentak di berbagai kota. Dehumanisasi puluhan tahun di zaman Soeharto menjadi isu utama dalam aksi terakbar setelah sidang istimewa MPR ini. Represi di Aceh, Timur Timur, Irian Jaya, Tanjung Priok atau Jakarta, Lampung, dan tempat lain mendapat garis bawah. Pun pembantaian serta pembungkaman mereka yang dicap PKI beserta keluarganya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di Hari HAM kemarin aksi-aksi unjuk rasa di Jakarta tidak sporadis. Elemennya pun bukan hanya mahasiswa, tapi beragam. Aktivis dari daerah-daerah bergolak, terutama yang berpredikat daerah operasi militer atau DOM. Kelompok profesional, kelompok perempuan, dan kaum miskin perkotaan bergabung dengan mahasiswa memarakkan suasana. Mereka memampang poster dan spanduk bertuliskan, "Demi hak asasi manusia, kami tantang militerisme, ABRI anti HAM, cabut dwi fungsi ABRI, atau hentikan adu domba rakyat dengan politik SARA." Sejumlah ruas jalan ditutup, terutama di jantung ibu kota. Akibatnya sebagian Jakarta praktis tak bisa dilalui kendaraan sebelum malam hari. Inilah yang dikeluhkan banyak orang. Sebenarnya jalan tak perlu semua ditutup, sebelah saja, kata seorang pengemudi taksi kesal. Dia mengatakan reaksi petugas keamanan sungguh berlebihan. Kalau mahasiswa kan tidak akan merusuh atau menjarah, ujarnya. Hal senada diucapkan Tantio yang berkantor di Wisma Nusantara, Jalan MH Tamrin. Bukan demonstran, tapi pemblokiran dan penutupan jalan oleh aparatlah yang membuat macet di mana-mana. Aksi Manula. Di Medan, peringatan Hari HAM sedunia antara lain ditandai dengan unjuk rasa 20-an kaum manusia usia lanjut atau manula. Tak kalah dibanding mahasiswa, mereka yang bergabung dalam forum komunikasi korban-korban pelanggaran HAM oleh rezim fasis Soeharto ini membawa spanduk dan poster ketika melakukan aksi di gedung DPRD Sumatera Utara. "Duka kami adalah lara yang tak kunjung usai karena kau hukum tanpa peradilan. Dan siapa dalang PKI sebenarnya?" Demikian antara lain isi poster mereka. Para pendemo yang berusia rata-rata di atas 60 tahun itu adalah orang sipil dan pensiunan tentara yang pada tahun 1965 dinyatakan sebagai PKI serta dipenjarakan tanpa melalui proses peradilan. "Saya dipenjara 7 tahun tanpa pernah disidang atau dinyatakan apa kesalahan saya," ujar Ngatimin Hadi Pranoto, 68 tahun, salah seorang dari mereka.
Ngatimin tadinya bertugas sebagai juru bayar di Armet 7. Tuduhan terhadap dirinya ada 4 poin, yakni mencuri meriam 21 pucuk, menyimpan alat pencungkil mata, mencuri granat 21 peti, dan sebagai prajurit terlalu setia kepada Soekarno. Mencuri granat, meriam, dan menyimpan pencungkil mata menurut Ngatimin merupakan omong kosong. Akan halnya kesetiaan kepada Bung Karno, menurut dia itu karena sebagai prajurit ia harus loyal kepada panglima tertinggi. Menurut Ngatimin, waktu itu ia tak bisa protes dan langsung dimasukkan ke BUI dengan klasifikasi 3C. Ada 5 kali ia pindah rumah tahanan bersama kaum militer dan sipil lainnya. Ia menjalani kerja paksa membuka persawahan baru di beberapa tempat di sekitaran Medan. Abdul Hamid 61 tahun juga menyimpan duka. Mantan komandan Puterpera kini Koramil Bahorok Kabupaten Langkat itu dibui sampai 13 tahun. Ia juga tak pernah diadili. Telinga saya pekak gara-gara sering kena tempeleng, ujar dia. Di Jayapura, peringatan Hari HAM dilakukan dengan pawai sembari aksi tutup mulut kelompok solidaritas mahasiswa Cenderawasih, pecinta kebenaran dan keadilan. Peringatan 50 tahun deklarasi yang ditandatangani di New York tersebut dijadikan juga sebagai refleksi 32 tahun pelanggaran HAM di bumi Irian Jaya. Aksi sengaja dilakukan tanpa yel-yel dan hanya dengan pembacaan pernyataan. Menurut aktivis kelompok ini, karena mereka sudah capek dan bosan berteriak, biarlah poster yang berbicara, kata mereka. Poster-poster memuat persoalan kontemporer, antara lain cabut pengamanan daerah rawan yang identik dengan DOM, hentikan kekerasan demi ketenangan bangsa Papua. Bangsa yang biadab adalah bangsa yang membantai rakyatnya sendiri, dan luruskan sejarah Pepera. _C. Anto Medan, H.A. Ondi Jayapura, dan Andreas A. Purwanto Jakarta. D dan R 19 Desember 1998 halaman 24 dan 25.